Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Tuhan Allah kami yang maha baik, kami datang lagi kepadamu merendahkan hati kami untuk kami menerima firman Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat mengerti dan mampu melakukannya di dalam hidup kami. Sedialah kiranya hari ini kami dengar firman dan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Malam hari ini saya memberikan tema bagi renungan firman Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat pertama ini mengajak untuk membawa atau memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Berkenan berarti hidup berlayak, cocok, Tuhan senang, Tuhan setuju. Berkenan di hati Tuhan, bukan di hati kita. Tubuh kita ini harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Saya percaya tidak ada di antara kita yang berani menyombongkan diri, mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang paling berkenan di hadapan Tuhan atau sudah berkenan. Namun setiap kita sedang terus berjalan dan berusaha mendapatkan perkenanannya Tuhan di dalam hidup ini. Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Paling tidak di situ ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menjaga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap di muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Di dalam Amsal 4 ayat 23 sampai 27 ini, paling tidak ada beberapa hal yang kita lakukan untuk menjaga hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Ayat 23 yang pertama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tidak hanya ditulis jagalah hatimu, tapi harus waspada menjaga hati ini. Ini artinya harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Harus dijaga dengan baik, dengan teliti, dengan penuh perhatian. Karena kalau tidak, dapat rusak. Kalau hati kita rusak, semuanya ikut rusak. Sakit hati sama seseorang, otomatis ada kebencian di dalamnya. Kalau hal ini ada dalam hati kita, berkenan tidak kita di hadapan Tuhan. Makanya hati ini perlu dijaga melebihi apa yang kita punya. Biasanya wanita suka merawat ya wajahnya, rambutnya, kulitnya, kukunya.
semuanya itu suka dirawat dengan baik. Bagaimana dengan hati? Apakah hati ini kita rawat, kita jaga sama seperti anggota-anggota tubuh yang lainnya? Mari kita pun harus memberikan perhatian untuk hati ini supaya tetap terjaga. Rasul Paulus dapat menjaga hati nurani tetap murni dalam melayani Tuhan, walaupun dalam perjuangan yang sangat sukar. Bahkan sampai menjelang kematiannya, dia tetap menjaga hati nuraninya, tetap murni dalam melayani Tuhan. Yang kedua, hal apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga hidup ini untuk berkenan di hadapan Tuhan? Dalam ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jagalah lidah atau perkataan. Jagalah perkataan kita dari yang tidak benar. Betapa penting kita menjaga lidah kita di hadapan Tuhan dan sesama. Karena di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi, itu firman Tuhan yang mengatakan. Bila kita melihat di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat 1-12, di sana dituliskan dosa karena lidah. Betapa pentingnya lidah ini untuk dijaga. Karena dikatakan lidah adalah sesuatu yang buas. Seperti api yang menghanguskan, bagai racun yang mematikan kalau tidak dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga lidah kita dari hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga lidah dari hal-hal yang tidak benar. Karena Tuhan menginginkan kita untuk melayani dan memuliakan Tuhan dengan lidah kita. Jadi biarlah perkataan kita adalah perkataan yang dapat menguatkan orang lain. Yang ketiga, kembali kepada Amsal dalam ayat yang ke-25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Yang ketiga, jagalah mata kita. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Mata berbicara mengenai pandangan kita. Ya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Biarlah mata kita hanya tertuju kepada Kristus.
perhatikan apa yang ada di hadapan kita. Seringkali kita terus melihat ke belakang, atau kita mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang bersifat bendawi. Paulus berhasil mencapai garis akhir karena melupakan apa yang ada di belakangnya. Ia berlari-lari untuk mencapai tujuan yang ada di depannya. Juga mata kita ini harus terus tertuju kepada Kristus. Amin. Jadi mari lakukanlah dengan menjaga mata kita, dan biarlah mata kita ini hanya tertuju kepada Kristus. Hal berikutnya apa? Supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam ayat 26 dan 27, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jagalah kaki kita dengan jalan Tuhan. Kaki berbicara mengenai perjalanan hidup seseorang, kemana langkah kita. Jangan biarkan kaki kita melangkah menuju kepada kejahatan. Tetapi berjalanlah secara konsisten. Berjalanlah secara terus-menerus pada jalan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menuntun kita, tidak akan membawa atau tidak akan membiarkan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Biarlah kita melangkah, mengikuti jejaknya, berjalan dengan Tuhan, mempunyai kepastian dan keselamatan. Mari kita lakukan 4 hal ini, menjaga hati kita, lidah kita, mata kita, dan kaki kita tetap terjaga dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah setiap kami dapat menjaga hati kami, lidah kami, mata kami, kaki kami, untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan, mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah kami semakin hari, semakin cinta Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami, dengan Engkau selalu datang kepada kami dengan firman-firman-Mu, mengingatkan kami, menjaga hidup kami, supaya kami semakin hari, semakin terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga kami mau terus belajar. Kami mau terus Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati umat-Mu dengan segala kebaikan Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
gerejaku ada